Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang semacam laba-laba dan tungau seperti ini sering kita jumpai dan kita sering salah menyebut mereka itu sebagai serangga. Padahal mereka itu bukanlah serangga. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang membedakan antara serangga dengan binatang beruas-ruas atau arthropoda yang lain. Ada 4 hal yang akan saya gunakan untuk membedakan serangga dengan arthropoda yang lain. Arthropoda adalah kelompok binatang yang paling beragam dan melimpah dibandingkan dengan kelompok binatang yang lain. Hingga saat ini ada lebih dari 875.000 spesies arthropoda yang telah diidentifikasi. Binatang yang tubuhnya tersusun dari banyak ruas ini mencakup subfilum Trilobitomorpha yang sudah punah sehingga tidak akan saya bahas pada video ini. Kemudian subfilum Helicerata yang diantaranya mencakup kelas Arachnida yang terdiri dari laba-laba dan ketonggeng. Subfilum berikutnya adalah Myriapoda yang mencakup kelas Diplopoda atau keluing dan kelas Silopoda atau kelabang. Subfilum keempat adalah Krustasea yang terbagi menjadi 6 kelas. Di antaranya adalah Malacostraca yang mencakup lobster, kepiting, dan udang. Subfilum kelima adalah Hexapoda yang terdiri dari kelas Insecta atau bangsa serangga dan Entognatha atau sering disebut sebagai serangga tuna sayap. Mereka dapat ditemukan di hampir semua tempat di muka bumi ini, termasuk di tempat-tempat yang ekstrim. Kita mulai dengan pembagian tubuh. Tubuh serangga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala di bagian paling depan atau anterior, rongga dada atau toraks di bagian tengah, dan rongga perut atau abdomen di bagian paling belakang atau posterior. Sementara itu, arachnida semacam laba-laba, tungau, dan ketonggeng atau kalajengking mempunyai 2 bagian tubuh, yaitu cephalothorax atau prosoma pada bagian anterior dan abdomen atau opistosoma pada bagian posterior. Abdomen kalajengking dibagi menjadi mesosoma atau abdomen bagian anterior dan metasoma atau abdomen bagian posterior. Nah, pada ujung metasoma inilah tumbuh duri sengat. Berikutnya krustasea semacam kepiting, kemudian lobster, udang, dan kutupil memiliki 2 atau 3 bagian tubuh. Tubuh lobster ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax yang mudah ditandai dengan bangunan pelindung bernama carapace dan abdomen yang terdiri dari beberapa ruas. Dan golongan terakhir adalah subfilum Myriapoda yang mencakup keluing dan kelabang yang tubuhnya terbagi menjadi banyak ruas. Hal pembeda kedua adalah antena. Serangga dibekali sepasang antena yang tumbuh di bagian depan atas kepala di antara 2 mata majemuknya. Antena ini bentuknya bervariasi pada jenis serangga yang berbeda, bahkan pada tingkat famili. Misalnya, ngengat Saturniidae ini memiliki antena berbentuk seperti bulu ayam, sedangkan kupu-kupu Hesperidae ini memiliki antena yang berbentuk seperti tali yang memiliki tonjolan serupa kait pada ujungnya. Antena juga dapat dijumpai pada kelabang dan keluing yang masing-masing memiliki sepasang antena yang ukurannya relatif besar. Bangsa udang dan kepiting adalah satu-satunya anggota arthropoda yang memiliki 2 pasang antena. Pada udang ini, antena yang lebih panjang digunakan sebagai organ peraba, perasa, dan pembau. Sedangkan antena yang lebih pendek atau disebut antenula digunakan sebagai organ keseimbangan, peraba, dan perasa. Dan terakhir, laba-laba dan tungau adalah satu-satunya anggota arthropoda yang tidak memiliki antena. Pembeda ketiga adalah sayap. Serangga adalah satu-satunya anggota arthropoda yang memiliki sayap. Ada kelompok serangga bersayap sepasang yaitu ordo Diptera atau bangsa lalat, nyamuk, dan agas, dan ordo Strepsiptera yang berukuran sangat kecil dan kebanyakan menjadi parasit pada serangga yang lain, misalnya pada tawon ini. Sementara itu sebagian besar serangga bersayap 2 pasang yang tumbuh pada bagian dorsolateral, ruas kedua, dan ketiga toraks. Misalnya sayap depan kumbang badak ini keras dan kasar, jadi bukan difungsikan untuk alat terbang tetapi digunakan sebagai pelindung sayap belakang dan tubuhnya. Sebaliknya sayap capung yang tipis namun kuat ini semuanya digunakan sebagai alat terbang yang mumpuni. Hal pembeda keempat adalah kaki. Serangga memiliki 3 pasang kaki yang tumbuh dari bagian lateral ruas toraks dan bentuknya bervariasi pada jenis yang berbeda. Misalnya kaki depan belalang sembah ini berbentuk mirip penjepit dengan duri-duri yang tajam dan digunakan untuk menangkap dan memegang mangsanya. Sementara kaki kumbang air predator ditisit ini pipih dan memiliki rambut-rambut panjang yang cocok untuk berenang.
Kaki krustasea misalnya pada kepiting jelas berjumlah 5 pasang, sehingga mereka dinamakan juga dekapoda atau si kaki 10. Tetapi lobster dan udang memiliki anatomi yang berbeda dengan kepiting. Dua krustasea terakhir ini memiliki 2 set kaki, yaitu 5 pasang periopoda atau disebut kaki untuk berjalan yang terletak di cephalothorax, dan 5 pasang kaki pada bagian abdomen yang disebut pleopoda atau kaki untuk berenang, yang juga difungsikan untuk menyimpan telur. Sepasang kaki depan misalnya pada kepiting dan lobster berbentuk capit yang berukuran besar yang mereka gunakan untuk memegang dan bertarung. Sepasang kaki belakang pada kepiting ini pipih dan bermanfaat untuk memudahkan binatang ini meluncur atau berenang. Lalu laba-laba, ketonggeng, dan tungau memiliki 8 atau 4 pasang kaki. Dan terakhir, keluing dan kelabang memiliki kaki yang paling banyak di antara binatang arthropoda. Kelabang memiliki jumlah kaki antara 30 hingga 300-an buah, tergantung spesiesnya yang tumbuh pada setiap ruas tubuhnya. Sementara itu, keluing memiliki kaki sebanyak 24 hingga 750 buah, tetapi rata-rata jumlahnya di bawah 100 buah. Sebagai kesimpulan, perbedaan antara serangga dan arthropoda yang lain itu saya sajikan dalam bentuk tabel agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Tubuh serangga dibagi menjadi 3 bagian, mempunyai 1 pasang antena, mempunyai 1 atau 2 pasang sayap, dan memiliki 3 pasang kaki. Tubuh krustasea dibagi menjadi 2 atau 3 bagian, antena berjumlah 2 pasang, tidak memiliki sayap, dan memiliki 5 pasang kaki. Tubuh arachnida dibagi menjadi 2 bagian, tidak memiliki antena dan sayap, serta memiliki 4 pasang kaki. Tubuh myriapoda memiliki banyak ruas tubuh, memiliki sepasang antena, tidak memiliki sayap, dan memiliki banyak kaki. Nah, sebelum saya akhiri, sebagai selingan, saya punya pertanyaan yang sering dijawab keliru oleh pelajar, bahkan oleh mahasiswa. Pertanyaan yang pertama, apakah semut dan rayap itu bukan serangga karena mereka tidak punya sayap? Pertanyaan yang kedua, apakah ulat ini bukan serangga karena memiliki lebih dari 3 pasang kaki? Silahkan Anda jawab di kolom komentar di bawah ini. Akhirnya semoga bahasan ini bisa membantu Anda untuk membedakan antara serangga dengan binatang anggota filum arthropoda yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.